Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Budiastuti dengan NIM 19033.055. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi produk pangan halal di Indonesia. Ya, selanjutnya adapun latar belakang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi syariah bergerak seiringan dengan peningkatnya potensi konsumsi produk halal di dunia. Yang kedua, populasi produk muslim meningkat per tahun. Yang ketiga, negara Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Pertumbuhan ekonomi syariah dengan meningkatnya potensi produk halal di Indonesia atau konsumsi produk halal dunia. Sebagai gambaran, jumlah penduduk muslim di dunia meningkat pada tahun 2015 sebesar 1,7 miliar orang dan akan diperkirakan meningkat menjadi 1,8 miliar orang. Populasi penduduk muslim ini diperkirakan terus meningkat hingga 2,9 miliar orang pada tahun 2060. Kenaikan jumlah penduduk muslim berpengaruh kepada konsumsi produk halal. Pada tahun 2019, konsumsi produk halal di dunia mencapai lebih 2,2 triliun atau tumbuh sebesar 5,2% per tahun. Penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal. Yang pertama, adapun tahap-tahapannya meliputi yang pertama identifikasi, kedua benchmarking, yang ketiga penyusunan strategi, yang keempat finalisasi. Yang pertama, identifikasi permasalahan potensi pengembangan industri halal di Indonesia dengan preferensi dan awareness masyarakat Indonesia terhadap industri halal. Yang kedua, benchmarking praktik industri halal di Malaysia, Thailand, dan Korea. Yang ketiga, penyusunan strategi. Penyusunan strategi melalui 3 tahap, yaitu penyusunan kerangka ekosistem industri halal Indonesia. Yang kedua, analisis gap. Yang ketiga, penetapan strategi nasional. Yang keempat, finalisasi strategi nasional pengembangan industri halal pada fase pertama. Selanjutnya, penyusunan strategi pengembangan industri halal. Tahapan identifikasi tantangan dalam penyusunan strategi pengembangan industri halal mencakup kondisi secara pencapaian di masa yang akan mendatang. Identifikasi tantangan diperoleh melalui analisa kesenjangan klaster halal, konsumen, hasil kunjungan lapangan, dan analisa data perdagangan atau ekspor-impor. Selanjutnya, hasil dari tahapan identifikasi tantangan menjadi rujukan untuk tersusunnya potensi industri halal di Indonesia. Berikut identifikasi tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama, adapun sektor makanan dan minuman halal. Menunjukkan sektor makanan halal yang memiliki kinerja ekonomi paling tinggi di antara 6 sektor lainnya sampai 2019 kemarin. Itu ditunjukkan oleh Global Islamic Economic Report tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya, ekosistem industri halal di Indonesia. Ekosistem yang dibutuhkan dalam pengembangan industri halal mengadopsi pendekatan pasokan, permintaan, dan pendukung. Dari sisi pasokan, keberadaan sektor industri halal Indonesia berupa makanan, pariwisata, fashion, obat-obatan, media, dan energi terbaru dapat menyediakan berbagai produk halal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, perkembangan potensi halal di produk halal diperkirakan akan semakin besar dengan adanya dukungan demografi yang belum akan mencapai puncak pertumbuhan pada 2034. Agar produk halal Indonesia mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun global, diperlukan dengan dukungan inovasi produk, layanan, dan proses. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan untuk research atau development sehingga mampu lebih bersaing di pasar halal global. Dengan dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan industri halal meliputi kemudahan akses dan aktivitas pendanaan yang mudah dan memadai, benchmark dengan lingkungan industri halal lainnya agar dapat terus update dan menyesuaikan diri, branding yang dilakukan secara masif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang saat ini tumbuh pesat dan semakin
Berperannya UMKM sebagai pelaku utama dalam industri halal Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.